everyone, my full name is Alia Kaisa with NPM 2541269 from class AKT 25A. Here, I will explain about mathematical model in business mathematics course. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu model matematika. Kalau menurut aku sih, simpelnya model matematika itu adalah kemampuan kita memodelkan dari realitas menjadi suatu matematika. Realitas tersebut itu bisa diubah menjadi model matematika, atau bisa juga realitas tersebut diubah menjadi informasi verbal atau lisan atau tertulis yang kemudian diubah menjadi model matematika. Jadi kalau kita ketemu soal yang berbentuk seperti soal cerita atau mungkin beberapa baris kalimat yang ditulis dalam bahasa verbal, kita bisa ubah itu menjadi bahasa matematika, yaitu berupa rumus. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan, sebenarnya model matematika adalah proses membentuk bahasa matematika dari suatu realitas, mau itu fenomena, masalah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis model matematika. Terdapat banyak kegunaan model matematika seperti memahami hubungan atau membuat prediksi tentang masa depan. Dan terdapat berbagai jenis model matematika yang dapat digunakan tergantung pada kebutuhan ilmuwan. Yaitu pertama adalah persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan salah satu cara yang paling umum untuk memodelkan suatu sistem secara matematis. Graf juga merupakan metode umum pemodelan matematika. Sekarang kita masuk ke contoh pemodelan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pada contoh yang pertama ini, kita akan melihat kasus pemodelan matematika dengan menggunakan model matematika program linear. Suatu hari, ibu menyuruh Lina membeli 5 bungkus mie instan. Sebelum Lina pergi, ibu bertanya kepada Lina, berapa harga 5 bungkus mie instan? Awalnya, Lina menjawab gak tahu. Namun tiba-tiba ia ingat bahwa 2 minggu yang lalu ia membeli 1 bungkus mie instan dan 1 botol teh tawar dengan harga Rp8.000. Selain itu, 1 minggu yang lalu Lina membeli 3 bungkus mie instan dan 1 botol teh tawar dengan harga Rp14.000. Jadi cara menjawabnya kita anggap aja X itu adalah mie instan dan Y itu adalah teh tawar. X ditambah Y sama dengan 8.000. 3X ditambah Y itu 14.000. Berarti 2X sama dengan 6.000. X sama dengan satunya berarti adalah 3.000. Jadi 1 bungkus mie instan harganya adalah 3.000. Berarti ibu perlu memberikan 15.000 kepada Lina untuk membeli 5 bungkus mie instan. Seorang ayah berusia 35 tahun dan anaknya 10 tahun lebih muda dari setengah umur ayahnya. Berapa umur anak tersebut? Jawabannya adalah umur anak sama dengan umur ayah dibagi 2 dikurang 10. Lalu kita tahu tadi umur ayah itu adalah 35 tahun. Berarti 35 dibagi 2 dikurang 10. 35 dibagi 2 hasilnya 17,5. 17,5 dikurang 10 hasilnya adalah 7,5.
Jadi, umur anak tersebut adalah 7,5 tahun atau 7 sampai 7 tahun 6 bulan. Yang terakhir kita masuk adalah bagian klasifikasi. Pemodelan matematika dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti bilinear versus nonlinear, statis dan dinamis, explicit dan implicit, discrete dan kontinu, deterministik dan problematik, dedukatif, indukatif atau geser dan strategi versus non-strategi. Pertama, perbedaan antara model linear dan non-linear bergantung pada jenis operator dalam model matematika. Model linear memiliki operator linear, sedangkan model non-linear memiliki operator non-linear. Misalnya, dalam model statistik linear, hubungan parameter dianggap linear meskipun mungkin non-linear dalam variabel prediktor. Hal yang sama berlaku untuk persamaan diferensial linear yang masih dapat memiliki ekspresi non-linear. Perbedaan statis dan dinamis terletak pada perhitungan waktu. Model dinamis merepresentasikan perubahan keadaan sistem dari waktu ke waktu, sedangkan model statis mengasumsikan bahwa sistem berada dalam keadaan seimbang dan tidak berubah seiring waktu. Lebih jauh lagi, perbedaan antara eksplisit dan implisit bergantung pada pengetahuan tentang parameter masukan. Suatu model dikatakan eksplisit jika seluruh parameter memasukkan diketahui dan keluarannya dapat dihitung dengan jumlah perhitungan yang terbatas. Sebaliknya, suatu model dikatakan implisit ketika parameter keluaran diketahui dan memasukkan yang bersangkutan harus diselesaikan melalui prosedur berulang. Pemodelan dapat bersifat diskrit atau kontinu, tergantung pada apakah objek dipresentasikan secara diskrit sebagai partikel dan model molekul atau secara kontinu dengan medan kecepatan fluida dalam pipa. Dalam model diskrimatik, setiap kombinasi nilai variabel ditentukan secara unik oleh parameter dan keadaan sebelumnya. Sedangkan model stokastis menyertakan unsur keacakan dan variabel dijelaskan bukan oleh nilai unik tetapi oleh distribusi probabilitas. Apa sih? With that explanation material that I explained is complete. I hope what I conveyed is useful for everyone. Thank you. See you again. Selamat masuk.